Nah, materi yang kita bahas hari ini itu adalah mengenai hukum dasar kimia, ya. Materi hukum dasar kimia ini sangat penting karena saat anak-anak belajar kimia, mulai dari jenjang SMA sampai kuliah dan kapanpun akan selalu berhubungan dengan 4 hukum ini. Yang kita pelajari ada 5, 4 itu adalah hukum, yang 1 masih sebatas pada hipotesis. Jadi derajatnya masih di bawahnya hukum. Apa aja hukum yang kita pelajari? Yang pertama ini, Rek. Hukum menurut Anthony Laurent Lavoisier. Namanya kira-kira dari mana? Kalau ketemu nama kayak begini. Dari Eropa, dari Prancis. Yang kedua ada Joseph Louis Pro. Ini juga orang Prancis. Yang ketiga ada John Dalton. Dan keempat ada Gay-Lussac. Ini yang kelima ada hukum menurut Avogadro. Tahunnya masih tahun 1700-an. Masih jauh dari Indonesia merdeka. Waktu itu Indonesia masih ngapain, Rek? Indonesia sih perang di Diponegoro dan sebagainya, tapi di luar negeri sudah memikirkan tentang kimia. Makanya perkembangan ilmu kimia itu jauh dibandingkan di Eropa, di Indonesia. Nah, kita langsung masuk. Hukum Lavoisier itu apa? Gay-Lussac itu apa? Kita detailkan hari ini, ya. Ini yang pertama. Ada hukum yang dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Yang menyampaikan ini adalah Lavoisier. Maka nama lain dari hukum kekekalan massa adalah hukum Lavoisier. Nyebutnya begitu. Apa sih hukum Lavoisier itu, Rek? Ini. Massa zat sebelum reaksi dan setelah reaksi adalah sama. Itu adalah hukum menurut Lavoisier. Maksudnya apa? Kalau ada zat direaksikan secara kimia, massa sebelum direaksikan dan massa setelah reaksi itu selalu jumlahnya adalah sama. Dia buat percobaan begini, punya raksa itu cair, kemudian ada oksigen di dalam tabung, ini dicampur anak-anak, untuk menghasilkan raksa oksida yang berwarna merah. Ternyata kalau yang digunakan adalah 530 gram raksa dan 42,4 gram oksigen, raksa oksida yang dihasilkan adalah sebesar 572,4 gram. Sama nggak dengan penjumlahannya ini? Sama nggak? Sama, ya. Maka massa zat sebelum reaksi dan massa setelah reaksi itu selalu sama. Dan ini memenuhi kaidah hukum kekekalan massa. Hukum ini jarang keluar di ujian, Red, karena terlalu gampang, ya. Mudah sekali. Lagi dikeluarkan, bener kabar. Oke, contoh soalnya begini. Yuk, ada 32 gram belerang direaksikan dengan 32 gram oksigen membentuk belerang dioksida. Kira-kira berapa massa SO2 yang dihasilkan? Berapa, Rek? 64. Dapatnya dari mana 64? Dari sini, ya. Massa belerangnya 32 gram, oksigennya 32 gram, berarti SO2-nya pasti 64 gram. Gampang, ya? Gampang ini. Oke, ada pertanyaan hukum yang pertama? Tidak. Kalau tidak, sekarang masuk hukum yang kedua. Ini lebih tingkat kompleksitasnya. Hukum apa? Hukum perbandingan tetap atau dikenal sebagai hukum pro. Apa bunyinya di situ? Oke. Ini sebenarnya adalah memperkuat teori atom menurut Dalton. Atom itu bisa bergabung dengan atom yang lain membentuk suatu senyawa, dan itu menggunakan perbandingan yang tertentu dan tetap. Tapi waktu itu Dalton belum membuktikan dengan jelas, maka yang membuktikan adalah pro ini. Contohnya ini, ya. Dia ingin membuat air menggunakan unsur hidrogen dan menggunakan unsur oksigen ini dari atom hidrogen dan atom oksigen. Kalau pro menggunakan 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen, ternyata air yang dihasilkan adalah 9 gram. Sesuai dengan hukum kekekalan massa enggak yang ini? Sesuai enggak? 1 ditambah 8 itu berapa?
9. Massa sebelum reaksi, setelah reaksinya berapa? 9 juga. Berarti data pertama ini memenuhi kaidah hukum kekekalan massa. Terus kalau diubah, hidrogennya 2 gram, oksigennya 8 gram, ternyata air yang dihasilkan tetap 9 gram. Tidak berapa? Tidak 2 ditambah 8. Tidak 10 gram. Mengapa begitu? Karena yang 1 gram hidrogen malah menjadi sisa. Loh, kenapa kok sisa kok nggak berubah menjadi H2O? Waktu itu bertanya, apa ya penyebabnya? Terus diubah lagi variasinya. Kalau hidrogennya sekarang 1 gram, oksigennya 9 gram, berapa air yang dihasilkan? Ternyata tetap 9 gram. Tidak berapa? Tidak 10 gram. Karena menyisakan 1 gram oksigen. Loh, apa penyebabnya? Nggak tahu. Dianalisis lagi, diubah lagi. Kalau ini 2 gram, ini 16 gram, ternyata air yang dihasilkan adalah 18 gram. 2 ditambah 16, 18. Ada sisa? Tidak. Kenapa kok ada sisa dan tidak ada sisa? Beliau berpikir dengan keras. Ternyata ini ada sesuatu yang menyebabkan seperti ini. Hasil analisisnya, oh berarti hidrogen dan oksigen itu saat membentuk air menggunakan perbandingan yang tertentu. Bagaimana perbandingannya? Ternyata ada hubungannya dengan ini, dengan AR suatu unsur yang dikenal sebagai massa atom relatif. Masih ingat massa atom relatif? Kalau ada unsur X, misalkan begini, dulu kan ada A, ada Z kan ya. A ini dikenal sebagai apa? Nomor massa. Ini disebut sebagai apa? Nomor atom. Lah, nomor massa ini loh yang disebutkan dengan AR. Kalau di dalam soal jadi gitu. Jadi kalau ada ARH, itu artinya massa atomnya hidrogen. Ternyata perbandingan kayak gini ada hubungannya dengan ini, massa atom. Coba di molekul H2O, ada berapa sih atom hidrogennya? 2. Maka perbandingannya adalah 2 kali massanya hidrogen, oksigennya ada berapa? 1 dibanding dengan 1 kali massanya oksigen, akan ketemu sebagai perbandingan massa atom hidrogen dan oksigen di dalam air. Berapa perbandingan dapatnya? 1 dibanding 8. Atom hidrogen itu massanya 1 rek, berarti 2 kali 1. Oksigen itu massanya adalah 16. Maka 1 kali 16 ketemunya 16. Sederhanakan jadi 1 dibanding 8. Nah, maknanya apa maknanya? Dimanapun air itu ditemukan, entah di dalam pipis gitu ya, entah di puncak gunung atau di air laut, perbandingan hidrogen dan oksigennya selalu 1 dibanding 8. Nggak pernah yang lain. Makanya kalau ada 2 gram dan 8 gram, tetap terbentuk 9 gram dan menyisakan 1 gram. Mempertahankan ini, perbandingan 1 dibanding 8. Ada pertanyaan? Ini mulai kompleks dikit ya ilmunya. Bisa dipahami yang bagian ini? Bisa? Lanjut. Contoh soal. Apa pertanyaannya di situ? Perbandingan S dan O di dalam SO3. Atom S masanya 32, atom O masanya 16. Kira-kira ketemu berapa perbandingan S dan O di dalam SO3? Nah, konsepnya tadi paham, ini gampang. Ketemu ini S sama ini langsung. Berapa? Berapa, Mbak? Dua banding 3. Betul, luar biasa. Bagus, luar biasa. Ya, apa cara Mas ketemu 2 banding 3? Seperti ini, Ren. SO3 kan? S-nya ada berapa? O-nya ada berapa? Dibandingkan 1 kali masanya S dibandingkan 3 kali masanya O. Massa itu, massa atom itu namanya simbolnya AR. AR-nya S berapa? 32.
O-nya berapa? 16. Loh, kan ketemu toh 1 kali 32, ketemunya 32 banding 48. Sederhanakan menjadi 2:3. Masuk ya? Masuk gitu. Bisa dipahami yang ini? Bisa. Deal ya? Oke. Kalau ada pertanyaan jangan disampaikan. Kalau enggak, tak lanjut. Ini hukum yang keberapa tadi, Rek? Kedua tentang apa tadi? Perbandingan tetap. Sekarang masuk hukum yang ketiga. Hukum apa ini? Perbandingan berganda sekarang. Siapa yang mengemukakan teori ini? Hukum ini? John Dalton. Namanya Dalton. Bunyinya gimana bunyi? Apabila ada dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, masa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan unsur yang lain adalah bilangan bulat dan sederhana. Ngerti maksudnya? Kok aneh gitu ya? Bahasanya bulat gitu. Saat ini sederhana. Anak-anak tahu karbon monoksida dan karbon dioksida? Tahu? Bentuknya kayak apa, Rek? Warnanya kayak apa, Rek? Tahu unsur penyusunnya apa aja? Ini mengandung karbon dan oksigen, ini mengandung apa? Karbon dan oksigen juga. Artinya apa, Rek? Ada dua unsur, yaitu karbon dan oksigen, tapi bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Yang pertama adalah CO, yang kedua adalah CO2. Pertanyaannya adalah, berapa sih perbandingan C di dalam kedua senyawa ini? Berapa sih perbandingan O di dalam kedua senyawa ini? Ya apa cara melihatnya? Ini masih C dan O. N ya apa? N sama O. Ini bisa mengatakan 5 senyawa. Nitrogen oksigen jadi NO, jadi NO2, jadi N2O, sampai di N2O5. Berapa perbandingan N di 5 senyawa ini? Berapa perbandingan O di 5 senyawa ini? Ya apa cara ngitungnya? Ternyata cara ngitungnya itu sederhana. Kayak begini ya cara ngitungnya. Pertanyaannya ya, tentukan perbandingan massa atom karbon yang diminta perbandingannya unsur apa? Karbon. Kita buat tabel begini. CO dan CO2 itu mengandung dua unsur, yaitu C dan O. Di CO saja dan di CO2. Berapa jumlah atom C di sini? Kalau di sini C-nya berapa? 1. Berarti 1 kan ya? Oksigennya di sini ada berapa? Di sini ada berapa? Lihat dari senyawanya. Ini O-nya 1, ini O-nya 2. Nah sekarang, kalau yang ditanyakan adalah perbandingan karbon, maka yang oksigen ini harus kita buat sama. Ini oksigennya kan 1. Ini oksigennya kan 2, kan belum sama. Agar sama diapakan? Disamakan, dipadakkan gitu ya. Dipadakkan. Diapakan cara membuat sama? Dikali berapa? Yang ini dikali 2, yang ini dikali 1. Jadinya seperti ini. Nah, ini dikali 2, yang ini dikali 1. Nek kali 2, ini menjadi 2, ini tetap 2 ya. Ini 1, ini 2. Sekarang oksigennya sudah sama atau belum? Kalau oksigennya sudah sama, berarti kita akan otomatis tahu perbandingan C dan O. Berapa? Perbandingan C-nya berapa? 2:1. Itu cara. Jadi, kalau disuruh mencari perbandingan yang C, O-nya dibuat sama. Kalau perbandingannya O, apa yang disamakan? C-nya. Berapa perbandingan O-nya kalau gitu? 1:2. Dapat dari mana? Ini C-nya kan sama itu ya. Berarti O-nya mesti 1:2. Gitu. Simple. Paham? Paham. Saya tak keluarkan di tugas bisa menjawab kayak begini.
Bisa. Ini toh. Simple kok, simple sekali. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, aku masih ketemu dengan saya. Enggak. Oke. Kalau enggak, tak lanjut hukum yang keempat. Ini jauh lebih mudah. Apa? Hukum perbandingan volume. Wajahnya kok ya sabar, wajahnya. Dokter Boyke ya. Tahu dokter Boyke? Oh, tahu. Bahasa apa? Itu apa? Mirip ya? Wajahnya mirip dokter Boyke. Ya Allah, sering ikuti ya. Oh iya, itu kasih. Tapi saya ngerwayah ya Mas. Hukum perbandingan volume namanya. Nama orangnya G. Lussac. Apa bunyi hukumnya di situ? Pada suhu dan tekanan yang sama, ini adalah syaratnya ya. Tekanan dan suhunya harus sama. Kalau nggak sama, nggak berlaku. Perbandingan volume gas itu ternyata berbanding sebagai bilangan bulat. Kalau lebih sederhana, anak-anak, lihatnya itu begini. Perbandingan volume itu nanti akan sama dengan perbandingan angka-angka di depan senyawa yang terlibat di dalam persamaan reaksi kimia. Ini contoh ya. Dia membuat perbandingan gini. Gas oksigen dengan gas hidrogen direaksikan untuk membentuk uap air. Ini reaksi kimianya. Disimbolkan sekarang. Hidrogen itu simbolnya H2. Wujudnya gas. Oksigen itu simbolnya O2. Wujudnya juga gas. Air itu wujudnya H2O, simbolnya juga gas. Terus ada angka 2, angka 2. Ini ada perbedaan maksudnya. Angka 2 yang di depan, ini dikenal sebagai koefisien. Kalau yang angka kecil ini disebut sebagai indeks. Ada perbedaan. Indeks ini nggak boleh berubah. Kalau hidrogen, rumusnya selalu H2. Tidak pernah H3, nggak pernah H4. Maka indeksnya nilainya tetap. Oksigen itu selalu O2. Tidak pernah O4, O5, dan sebagainya. Air selalu H2O. Nggak pernah H3O, itu nggak pernah. Selalu H2. Itu dikenal sebagai indeks. Kalau koefisien ini berubah. Karena koefisien itu berfungsi untuk menyamakan atom-atom yang terlibat dalam reaksi kimia. Ini namanya persamaan reaksi. Ditandai dengan panah, yang di sebelah kiri panah itu dikenal sebagai reaktan. Yang di sebelah kanan panah dikenal sebagai produk atau hasil reaksi. Ini zat yang direaksikan, ini yang sebagai hasilnya. Berapa perbandingan koefisiennya? Masuk angka ini. 2. Kalau nggak ada ini berarti artinya 1. Ini adalah 2. Ini perbandingan koefisien. Nah ternyata saat percobaan begini hasilnya. Kalau Gay-Lussac menggunakan ini 2 liter, ternyata oksigen yang diperlukan adalah 1 liter. Dan menghasilkan uap air juga sebanyak 2 liter. Sama nggak dengan perbandingan koefisiennya ini? Lebih gampangnya, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume yang terlibat reaksi. Itu hukumnya Gay-Lussac. Contoh lainnya begini, contoh lain. Tahu metana? Enggak tahu. Tahu, metana itu kalau hasil pembusukan makhluk hidup pasti menghasilkan metana. Dan ini ada dalam LPG. Salah satunya di LPG ya. Kalau ada metana dibakar dengan oksigen, itu bisa menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Jika metana yang dibakar adalah 100 mili, itu ternyata memerlukan oksigen sebanyak 200 mili. Karbon dioksida yang dihasilkan ternyata juga 100 mili. Uap air yang dihasilkan ternyata 200 mili.
Bisa nggak disederhanakan angka-angka ini? Dibagi 100 menjadi 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ini adalah angka perbandingan volumenya. Ternyata perbandingan volumenya ini ada hubungannya dengan perbandingan koefisien yang ada di sini, anak. Ini berapa koefisiennya? 1. Di sini berapa koefisiennya? 2. Di sini berapa? 1. Di sini 2. Jadi kesimpulan dari hukum Gay-Lussac itu di sini. Perbandingan volume zat yang terlibat reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Apa sih fungsi koefisien? Yaitu menyamakan jumlah atom yang di kiri panah dan yang di kanan panah. Coba kita lihat. Oksigennya di sini ada berapa? Atom O-nya. 2. Di sini ada berapa? 1 kan ya dia 2O. Agar sama, maka H2O harus dikasih koefisien 2. Gitu. Nah sekarang hidrogennya jadi berapa kalau dikasih koefisien 2? 2 kali 2 bacanya begitu. Jadi 4. Nah hidrogen di sini ada berapa hidrogennya? 2. Agar sama maka dikasih koefisien 2 di depannya menjadi 4 juga. Nah cara ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Khusus di bagian menyetarakan persamaan reaksi. Yang sekarang anak kuasai adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Begitu ya? Ada pertanyaan? Kita cek di soal. Yuk, ini bentuk soalnya begini. Tentukan volume gas NH3 yang dapat dibentuk dari 2 liter gas nitrogen. Ya, apa cara jawab? Langkah pertama berarti kita buat persamaan reaksinya dulu. Ini nitrogen, simbolnya N2. Hidrogen simbolnya adalah H2. NH3 itu simbol dari amonia. Coba nitrogennya ada berapa atom di sini? Di sini masih ada berapa? 1 agar sama berarti dikasih koefisien 2. Hidrogennya jadi berapa kalau gitu sekarang? 2 kali 3, 6. Hidrogennya di sini masih berapa? Agar sama berarti dikali 3. Gitu. Ini pengenalan awal ya, tapi nanti ada bagian khususnya. Berapa perbandingan koefisiennya, Rek? 1 banding 3 banding 2. Nah sekarang kalau nitrogennya adalah 2 liter, kira-kira hidrogennya berapa liter? 6 kan? Tahu dapat 6 itu bagaimana? 3 kali 2. Kenapa kok 3 kali 2? Karena ini ke sini kan ya. Ini ke sini berapa kali lipat? 2. Ini ke sini juga harus. Ini ke sini juga harus 2. Maka amonia yang dihasilkan adalah 4 liter. Itu caranya. Kenapa? Kenapa kok dikali 2? Karena ini Mas. Perbandingannya kan 1 banding 3 banding 2. Ternyata volumenya 2 liter. Lah 1 ke 2 itu berapa kalinya? Itu caranya. Maka semua ikut dikalikan 2. Seandainya sekarang saya ubah, ini tak ganti menjadi 3 liter. Berapa? 3 liter. Ini jadi berapa, Rek? 9. Ini jadi berapa? Pinter. Begitu. Kalau di sini jadi 10 liter. Di sini berapa? 30. Ini jadi berapa? Bisa? Bisa. Begitu cara. Yang penting kita tahu perbandingan koefisien, pasti perbandingan volumenya dapat. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya di rumah boleh Rek, tanya Rek. Silakan yang di rumah. Ini mulai logika kimianya masuk loh ya. Tidak kayak kemarin. Kemarin itu santai banget kita. Sekarang rada mikir. Gampang. Udah deal ya? Yang kelima, tidak hukum tapi sebatas hipotesis. Namanya adalah hipotesis Avogadro. Karena yang mengumpulkan namanya Avogadro. Pikir teori ini. Dia punya 3 balon, tapi tidak 5 ya. Balonku ada 3. Warnanya apa aja ini? Hijau atau biru ini?
Ini biru, Rek. Biru daun, ya. Biru daun. Ada orang Madura tadi, nggak ada. Ini biru daun, ini biru, ini merah. Diisi gas apa itu? Hidrogen, nitrogen, oksigen. Gasnya sama atau beda? Beda. Ukuran balonnya sama apa enggak? Berarti kesimpulannya apa? Volume sama enggak di sini? Volume hidrogen sama dengan volume nitrogen sama dengan volumenya oksigen. Terus Avogadro ngomong, kalau tiga gas ini memiliki volume yang sama, pasti jumlah molekul di dalamnya adalah sama. Itu cirinya. Ingat-ingat ya, semua gas, jika volumenya sama, jumlah molekulnya juga akan sama. Itu konsep menurut siapa? Avogadro. Ini masih hipotesis, Rek. Ini bisa kita gagalkan. Kalau sama bisa membuktikan dengan baik. Nanti diganti misalkan menjadi hukum Aufi, itu boleh tentang gas itu. Kalau Aufi menemukan apa? Hukum. Tapi sampai sekarang belum tertemukan itu. Masih menggunakan apa? Hipotesis Avogadro. Dasarnya dari mana sih kok ada semua volume sama dan sebagainya sama itu? Dasarnya dari sini. Pernah tahu rumus ini? SMP nggak pernah kenal rumus ini? Serius, Rek? Belum. Waktu saya kelas 7 sudah kenal rumus ini dulu waktu saya SMP. Beda ya. Saya SMP berapa? Oh, saya SMP 2. Kurikulumnya beda, ya. Ini adalah hukum untuk gas ideal namanya. Gas ideal itu artinya gas yang dianggap normal, tidak ada anomalinya. Maka berlaku rumus ini. Tekanan gas dikali dengan volume gas itu sebanding dengan mol, ini jumlah zat. Tetapan gas dikali dengan suhu satuannya Kelvin. Terus yang dipakai Avogadro itu tekanan dan suhunya harus sama. Maka yang berpengaruh tinggal ini, volume dan mol saja. Karena R ini sifatnya tetap konstan. Lek disederhanakan jadi ini, Ren. Loh begitu. Tinggal volume dan mol saja. Jika ada beberapa gas dibandingkan, maka volume gas pertama dibanding dengan volume gas yang kedua sebanding dengan N. N itu mol. Boleh dikatakan jumlah molekul. Jumlah molekul yang pertama dibanding dengan molekul yang kedua. Dan inilah yang dikenal sebagai persamaan hipotesis Avogadro. Berapapun gas yang dibandingkan, asalkan tekanan dan suhunya sama, itu berlaku hukum ini. Hukum hipotesis ini. V1 per V2 sama dengan mol 1 per mol 2. Pinter, aku nggak kepikiran ini. Ini sudah mikir tahun 1700-an. Ya apa bentuk soalnya? Bentuknya begini, Rek, latihan soal itu. Coba ya. Pada ruang yang bervolume 5 liter, dimasukkan 2 mol gas nitrogen. Pada suhu dan tekanan yang sama, apa syaratnya? Suhu, tekanannya harus sama. Hitunglah volume oksigen jika molnya 5. Kalau molnya 2, volumenya 5 liter. Kalau molnya 5, kira-kira berapa liter? 12,5. Perlu pakai rumus tadi enggak? Enggak usah, pakai logika kita itu nyambung sebenarnya. Itu cuma logika. Lah, bagaimana untuk menghitungnya? Kalau kita logikanya belum nyampe, gunakan rumus tadi. Nah, begitu. Berarti molnya nitrogen dibagi dengan volumenya nitrogen akan sama dengan molnya oksigen dibanding dengan volumenya oksigen. Gitu, Res. 2 ya.
5, ini 5 ke sini, maka volumenya dicari. Bagaimana dapatkannya ini? Yo 5 kali 5 dibagi 2, ketemunya. Gampang. Itulah hukum dasar kimia yang kita pelajari hari ini. Ada berapa tadi? 5. Yang 4 adalah hukum, yang kelima apa? Hipotesis. Hukum apa aja tadi? Kekalan massa. Yang kedua, perbandingan tetap. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, hipotesis. Apa? Bisa dipahami semuanya? Bisa, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Enggak jadi.